Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zandika Dika di channel Saiful Jamal. Sahabat semua, sebelumnya ramai mengenai kasus pelecehan baik dari Saiful Jamil dan juga yang pernah diulas juga oleh Kang Epul mengenai kasus pelecehan di KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, sekarang juga nggak jauh beda, masih tetap membahas tentang seputar pelecehan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia. Aduh, kalau saya pribadi jadi ikut miris juga ya. Yang seharusnya mereka lakukan sebagai Komisi Penyiaran Indonesia itu untuk mensensor, untuk mensortir tampilan agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang negatif. Tapi di dalam KPI itu terdapat oknum-oknum yang melakukan tindakan yang negatif. Dan ini yang uniknya yang saya temukan adalah para pelakunya, pelaku perundungan dan pelecehan seksual dari KPI ini, mereka melakukan pelaporan balik terhadap MS. Wah, udah kebalik-bolak aja nih aturan. Kebolak-balik aja nih aturan. Kita baca dulu aja ya beritanya ya, biar nggak salah nih. Pegawai KPI, pelaku perundungan laporkan balik korban MS. Dari media Indonesia. Ya, pelaku itu bisa melaporkan juga. Ya, kalau dugaan saya nggak akan jauh, pasti ujung-ujungnya pencemaran nama baik. Kita baca aja biar nggak gagal paham. Terlapor atau terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual yang merupakan karyawan KPI berencana melaporkan balik korban MS akibat identitas pribadi mereka disebar melalui rilis atau pesan berantai di aplikasi perpesanan. Kuasa hukum terlapor RT dan EO, Tegar Putuhena, menyatakan rilis pers tersebut berisi identitas pribadi para terlapor atau nama jelas yang mengakibatkan cyberbullying, baik terhadap terlapor maupun keluarga mereka. Wah, kena serangan balik langsung laporan. Bayangin korban MS berapa tahun tuh laporannya baru diterima karena viral. Dia baru dibully berapa bulan nih? Coba menurut sahabat berapa bulan? Kalau menurut saya pasti belum 1 tahun. Udah dilaporkan. Nah, yang terjadi cyberbullying baik kepada klien kami maupun keluarga dan anak itu sudah keterlaluan menurut kami. Kami berpikir akan menimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor. Ya, menurut Anda itu sudah sangat serius. Coba pertimbangkan lagi apa yang para pelaku ini lakukan saat dulu. Apakah itu belum kelewatan atau belum keterlaluan? Sudah pasti keterlaluan juga. Dan ini mereka baru merasakan udah langsung melapor aja. Semua unsur pidana akan kami pelajari. Misalnya, pertama, membuka identitas pribadi secara tanpa hak itu sudah melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian dari situ disebarluaskan, terjadi cyberbullying terhadap keluarga, foto keluarga disebarkan. Itu juga akan kita pertimbangkan, lanjut kata Tegar. Yaitu agak unik juga nih aturan hukum di kita. Di saat pelapor itu bisa dilaporkan balik. Oke lah, yang dipakainya ini pencemaran nama baik karena menyampaikan identitas tanpa izin. Tapi kan di situ juga disampaikannya, kalau nggak salah di saat rilis pers kan, jadi di saat menyampaikan bahwa si korban ini MS ini pernah dilecehkan oleh anu dan dijelaskan kronologisnya. Ya kalau misalnya netizen Indonesia malah mencari tahu pelaku-pelakunya dan menyebarkan, ya itu beda lagi cerita. Nah, ini juga kuasa hukum daripada para pelaku ini itu juga katanya mengancam akan melaporkan para netizen. Itu dari kompas.com. Terduga pelaku pelecehan seksual di KPI berencana pidanakan sejumlah netizen. Wah, netizen dilaporkan juga. Saya bacakan di beritanya nih. Para pegawai kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang menjadi terlapor dalam kasus pelecehan seksual tak terima telah menjadi bahan perundungan oleh warganet di dunia maya. Ya, mereka tidak terima. Tapi mereka mikir nggak waktu ngelakuin perundungan tuh ke MS. Kalau MS itu nerima atau enggak? Jangan pikir MS bakal nerima. Ya kali. Ya, sekarang kan masing-masing terlapor didampingi oleh kuasa hukum berbeda-beda. Cuma kami sudah mempertimbangkan juga, kami akan rembuk, bentuk tim, dan memikirkan siapa saja yang akan kita laporkan, kata Tegar. Saat mendampingi kliennya di Polres Metro Jakarta Pusat ya.
Tuh kan, berarti kasus perundungan atau bahkan pelecehan yang sudah bisa disebut pelecehan seksual yang gak jauh beda sama Saipul Jamli, ini kan berarti bukan kasus biasa. Ini merupakan kasus hukum yang berdampaknya panjang. Jadi tolong, untuk para pelaku ini juga harusnya berpikir juga dong dulu. Di saat mereka menjadi pelaku, gimana perasaannya MS? Nah sekarang kalian rasakan. Dan itu diserang oleh para netizen langsung. Ya walaupun memang itu penyebaran identitas tanpa izin itu memang melanggar undang-undang. Cuman ya gimana nih menurut sahabat nih? Apakah dikatakan ya wajar dia juga pernah jadi pelakunya dan sekarang dia biar merasakan menjadi korban, atau bagaimana menurut sahabat? Coba deh sahabat sampaikan di kolom komentar. Tapi menurut saya nih secara pribadi, saya ambil sudut pandangnya gini. Di saat ada sebuah kasus pelanggaran hukum dan ada yang melaporkan dan pelapor itu dilaporin balik juga, itu kan aturan gak kebalik bolak apa? Gak kebolak balik. Harusnya kan ada perlindungan juga nih untuk pelapor. Jangan sampai yang udah-udah, misal nih, saya kasih contoh nih, yang kemungkinan bisa terjadi. Ada orang yang memvideo kasus pungli oleh oknum aparat di jalan raya, misal di video, disebarkan di media sosial. Itu katanya bisa dituntut juga, bisa dilaporkan juga kalau dia melakukan pencemaran nama baik. Karena dia ngebongkar si oknum lagi pungli. Gitu nggak ya? Nggak tahu lah. Udah aja lah ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.